Perjuangan Sumatera Utara tak akan melayani pendaftaran calon gubernur oleh menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya menyebut jika Bobi bersikeras meminta formulir pendaftaran gubernur tidak akan dilayani. Ia minta Bobi mendaftar lewat partai lain. Menurut Aswan, DPD PDIP Sumatera Utara menolak Bobi karena telah dipecat sebagai kader. Apalagi posisi politik Bobi sempat berseberangan dengan PDIP selama Pilpres 2024. Ya silakan saja kalau dia punya pikiran itu, tapi sikap PDI Perjuangan tidak melayani beliau bila ingin mengambil formulir atau mendaftar dari PDI Perjuangan, tidak akan dilayani. Dan sudahlah, menurut kami cari saja partai lain yang mau mengusung beliau. Bobi Nasution ini sudah keluar dari PDI Perjuangan. Bahkan beliau terang-terangan berhadapan dengan PDI Perjuangan dalam pemilu dan pilpres yang lalu. Untuk itu maka kami merekomendasikan, kami mengusulkan kepada DPD untuk tidak juga memberi ruang lagi kepada Bobi Nasution untuk ikut serta dalam pemilihan gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sementara itu, usai PDI Perjuangan menutup pintu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyatakan Projo mendukung Bobi maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Budi Ari bilang akan mengerahkan relawan untuk mendukung pencalonan semua kandidat kepala daerah yang didukung Projo termasuk Bobi Nasution. Soal Mas Bobi mau maju pilkada Sumut, tunggu kan masih Agustus. Projo kira-kira dukung, kita dukung. Terus dukung ya? Dukung. Relawan dikerain dulu. Pasti buat pilkada serentak. Berarti semua yang keluarga Jokowi ikut pilkada, Projo ikut turun. Kan nggak semuanya, cuma Bobi doang. Enggak, semuanya dari mana? Kan ada kali mah kayak udah ngomong. Beliau istrinya Mbak Irina nggak maju. Nggak jadi ya? Nggak. Di tengah kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya menutup pintu bagi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution untuk maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Hasto menyebut semua kader PDIP boleh mendaftar pilkada kecuali Bobi Nasution. Ada pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka. Di saat PDIP menutup pintu pilkada untuk Bobi, Partai Golkar justru memuluskan jalan bagi menantu Jokowi itu untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Golkar memberi Bobi surat tugas untuk maju pilkada berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksyah alias Ijek. Nah, kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijek, sama-sama sudah mendapatkan surat tugas dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi. Nanti kita lihat evaluasi. Ya, mati ya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bereaksi dengan langkah PDIP yang menutup pintu bagi iparnya untuk mendaftar Pilkada Sumatera Utara. Kata Gibran, nggak apa-apa, tenang saja. Ya tanya aja ke Bobi ya. Artinya kan PDI sudah terbuka untuk siapapun yang mendaftar kecuali Mas Bobi itu benar. Ya nggak apa-apa ya, tenang aja. Artinya tetap bisa maju dengan partai yang lain Mas? Ya itu ditanyakan ke Bobi aja ya. Sama seperti Gibran, Bobi Nasution awalnya maju menjadi wali kota dengan dukungan PDI Perjuangan. Meski belakangan hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi merenggang, menyusul majunya Gibran di Pilpres 2024, Bobi mengisyaratkan keinginan untuk maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV. PDI Perjuangan menutup pintu pendaftaran pilkada bagi menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution seiring renggangnya hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan Pilpres 2024. Seolah membalik langkah PDIP, Partai Golkar justru memberi Bobi tiket untuk melenggang di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Kita bahas, Saudara.
bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, kemudian juga politisi PDIP Seno Bagaskoro, dan juga ada analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bung Erwin, Mas Seno, dan juga Bung Burhan. Selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu. Saya ingin ke Mas Seno dulu ini soal menutup pintu bagi Bobi Nasution untuk mendaftar lewat PDIP ya di Pilgub Sumatera Utara. Ada apa ini? Ya, sebenarnya kan tahapan penjaringan calon kepala daerah memang dilakukan secara rutin di masing-masing tempat. Tetapi ada yang menarik dari Sumatera Utara, karena yang kemudian menyampaikan aspirasi dari bawah, yang mana aspirasi itu juga kami pertimbangkan sebagai satu pertimbangan yang penting adalah penolakan dari teman-teman di Sumatera Utara, kawan-kawan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Mas Bobi Nasution. Dan alasannya sederhana, karena alasannya adalah Mas Bobi sudah dikeluarkan, dipecat dari PDI Perjuangan. Kalau kemudian dicalonkan atau diterima pencalonannya oleh kawan-kawan di Sumatera Utara, yang kemudian meresikokan karir panjang di PDI Perjuangan adalah kawan-kawan yang menerima pencalonan itu. Sehingga kawan-kawan memberikan saran, masukan kepada partai untuk sebaiknya kita menerima Mas Bobi. Nah, kita anggap ini adalah bagian yang natural dari proses Pilpres kemarin yang terjadi dengan demikian gamblang di publik. Mas Bobi tidak memberikan dukungan kepada calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya rasa itu hukum kalkulasi yang sederhana. Oke, baik. Bu Erwin, ini kenapa Golkar justru membalik langkah PDIP memberikan karpet merah bagi Bobi? Buat Golkar, Golkar ini kan partai terbuka. Kita ini menerima bagi Sumatera Utara. Sumatera Utara ini provinsi yang berhasil di antara seluruh provinsi yang dimenangkan oleh Golkar ya. Di mana pilkada Sumatera Utara, Golkar bisa mencalonkan kadernya sendiri tanpa perlu koalisi. Nah, di sana ada Pak Ijek ya, ketua DPD 1 yang juga maju di pileg dan terpilih, ya, kemudian punya pilihan apakah ingin menjadi anggota DPR atau maju pilkada nantinya. Jadi surat tugas diberikan kepada Pak Ijek dan Pak Bobi ya. Tapi kembali lagi, Golkar belum memutuskan karena harus dilakukan evaluasi, termasuk melakukan tandem simulasi yang nanti Pak Burhan bisa jelaskan bagaimana tandemnya kalau Pak Burhan, Pak Ijek dan Pak Bobi dipasangkan. Oke, tapi Bu Erwin, benar ya surat tugas itu sudah keluar dari Golkar untuk Bobi maju Pilgub? Seperti yang dikatakan Pak Erlangga kan sudah dikeluarkan. Tapi kembali lagi kalau ingin maju kan harus berpasangan. Jadi nanti kita lihat sampai nomor 1 sampai nomor 2. Ada apa dengan Golkar? Apakah ini murni karena bicara soal elektoralnya ataukah menjaga hubungan dengan Pak Jokowi nih berlanjut begitu? Enggak ada. Buat Golkar kita ingin menang di semua pilkada. Ya, target kita 60%. Di Sumatera Utara Golkar bisa maju tanpa harus koalisi. Jadi saya kira tinggal dilihat apakah pasangannya kuat. Saya ke Bung Burhan kalau gitu. Bung Burhan, sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi ini, ya apa sih analisis Anda? Apa yang terjadi di balik perseteruan antara PDIP dan Bobi, kemudian juga Golkar yang buka karpet merah untuk Bobi? Pertama, sah-sah saja ya PDI Perjuangan, terutama di tingkat lokal, menyatakan penolakan Mas Bobi maju melalui kendaraan PDI Perjuangan. Itu adalah hak PDI Perjuangan. Tetapi tentu saja publik membacanya sebagai residu pasca Pilpres. Yang kita melihat dengan sangat terang benderang hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga besar Presiden Jokowi itu sedang berada di titik nadir. Dan kalau misalnya alasan PDI Perjuangan menolak Mas Bobi karena Mas Bobi sudah dinyatakan keluar dari PDI Perjuangan, artinya PDI Perjuangan hanya menerima calon kepala daerah di Sumatera Utara yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Karena alasannya adalah Mas Bobi dianggap bukan lagi kader. Kalau alasannya itu ya, dan itu punya konsekuensi. Misalnya orang seperti Edi Rahmayadi yang notabene bukan kader PDI Perjuangan, orang seperti Bang Ijek, orang seperti Tifatul Sembirin itu tidak boleh maju melalui kendaraan PDI Perjuangan. Dan itu kalau konsekuensinya seperti itu. Tetapi
menurut saya bukan semata-mata itu, tetapi lebih karena pertarungan di 2024 kemarin itu menempatkan Pak Jokowi dan keluarga besarnya dalam posisi head to head dengan PD Perjuangan. Dan itu yang membuat Mas Bobi sulit untuk diterima oleh PD Perjuangan, terutama dalam konteks pilkada. Mas Burhan, kalau Anda membaca ini memang PDIP membuat barikade antara PDIP dengan Pak Jokowi. Betul. Betul, dan Golkar dengan sangat cantik memanfaatkan itu. Jadi, kalau kita lihat lihat dari survei-survei termasuk indikator, Mas Bobi suka tidak suka itu elektabilitasnya paling tinggi sekarang sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Dan kalau kita breakdown berdasarkan basis massa pendukung partai, itu justru basis massa PDIP itu yang paling banyak mendukung Bobi. Jadi ini yang disebut dengan istilah split ticket voting. Aspirasi elit PD Perjuangan bisa jadi menolak Mas Bobi, tetapi konstituen PD Perjuangan di Sumatera Utara itu justru paling banyak memilih Bobi. Saya ke Pak Seno dulu kalau gitu, Mas Burhan, kita tahan di sana. Mas Seno, bagaimana ini? Ini sebenarnya memang benar suara dari akar rumput atau ini suara elit tadi karena memang PDIP ingin membentuk atau membangun barikade dengan Pak Jokowi? Ya, pertama yang harus diklarifikasi, kami tidak pernah ingin atau berencana untuk membangun barikade dengan siapapun, termasuk Pak Jokowi. Tapi yang membangun pagar itu Pak Jokowi sendiri. Bagaimana pagar itu dibangun? Kemarin pada saat Pilpres saya rasa sudah banyak penjelasan-penjelasan terkait bagaimana pagar pembatas itu terjadi. Misalnya tentang berbagai macam sikap-sikap yang berbeda dengan apa yang disampaikan kepada partai sebelumnya. Termasuk dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bobi dan keluarga misalnya pada saat mengikuti sekolah partai disampaikan bahwa ya kita harus satu tegak lurus, satunya kata dan perbuatan. Saat bicara mendukung Mas Ganjar Pranowo ya harus komit dengan itu. Saat mendukung misalnya bagaimana hari ini situasi geopolitik, komit dengan sikap-sikap itu. Tapi kan kemudian kalau sikap-sikap itu adanya perbedaan antara kata dan perbuatan itu terjadi, maka pagar pembatas itu yang membuat bukan kami. Barikade yang disebut oleh Bung Burhanuddin tadi itu bukan kami yang membuat, tapi kemudian ada kader-kader yang melakukan itu. Tapi artinya benar bahwa apa yang terjadi sekarang adalah, kalau saya pinjam bahasa Mas Burhan tadi, residu dari Pilpres kemarin, begitu ya? Ya, kita tidak bisa memisahkan artinya secara psikologis kebatinan massa yang mendukung PDI Perjuangan di dalam pemilu kemarin itu hari ini masih terfokus pada perjuangan konstitusional di MK dan termasuk di PT UN, dan itu kemudian masih satu tarikan nafas. Artinya pilkada besok pun tentu tidak bisa terlepas dari apa yang kita lihat, kritik yang kita sampaikan berkaitan dengan substansi demokrasi di Pilpres dan pemilu legislatif. Baik, saya tahan di sana. Saya ingin ke Bung Erwin. Bung Erwin, jadi kalau kata Mas Burhan tadi ada manfaat atau kemudian Golkar memanfaatkan situasi ini, benar begitu ya? Saya kira bagi Golkar terbuka bagi siapa saja. Buat Golkar adalah ingin menang di pilkada. Pilkada ini nanti kan adalah tiket ya. Nanti calonnya akan memperjuangkan sendiri ya. Tentunya harus punya elektoral yang tinggi, punya logistik yang kuat, dan punya jaringan yang kuat. Tadi seperti dikatakan pemilih PDIP ternyata suka dengan Mas Bobi. Mungkin saja karena Golkar menang di sana, pemilih Golkar juga suka dengan Bang Ijek. Jadi kalau dipasangkan, saya kira akan menjadi pasangan yang kuat dan bisa menjadi pemenang pilkada di sana. Buat Golkar adalah tujuannya adalah tapi begini Mas Bung Erwin, kalau Bobi selama ini kan konstituennya adalah dari PDIP begitu. Bagaimana Golkar yakin kemudian ketika mengambil Bobi konstituensinya itu ya akan ikut begitu? Kita ada dua calon di sana kan, ada Pak Ijek, ada Mas Bobi. Nah, tinggal sekarang kita lihat siapa yang unggul untuk bisa menjadi nomor 1 atau nomor 2, atau mungkin Mas Bobi ingin menjadi wali kota lagi kembali untuk periode kedua. Tapi gini, seperti apa? Bu Erwin, kalau sejauh ini pasti sudah ada survei-survei yang sudah dijalankan di internal Golkar juga untuk melihat posisi sumut. Emang suara elektoral dari elektabilitas dari Bobi itu tinggi? Saya belum lihat, tetapi
yang penting di sana Golkar bisa mencalon sendiri, artinya Golkar tidak perlu berkompetisi dengan partai lain. Jadi Golkar punya Bung Erwin, suara Anda terputus. Oke. dengan partai lain. Boleh diulangi tadi Bung Erwin, suara Anda sempat terputus? Ya, artinya Golkar punya keuntungan bahwa di sana Golkar bisa mencalonkan sendiri. Ya, jadi kita bisa memilih nomor 1 dan nomor 2 sendiri. Jadi tanpa harus bernegosiasi dengan partai lain yang ingin bikin nomor 2 dan sebagainya. Jadi Mas Bob. Oke, baik. Sepertinya kita ada masalah sambungan audio dengan Erwin Aksa. Kita akan kembali saudara usai jeda berikut ini terkait dengan polemik pencalonan Bobi Nasution menantu Jokowi di Pilgub Sumatera Utara.